Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah, pada kesempatan ini, kami dari kelompok 13 dapat menyampaikan materi kami dari mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu, Miss Hanifah. Baiklah, sebelum memasuki materi yang akan kami jelaskan, adapun anggota dari kelompok 13, yaitu Alda Nika Devitri dengan NIM 2103050070, lalu Limbang Sekarsari dengan NIM 2103050026, dan Fiska Oktariza dengan NIM 2103050051. Baiklah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami bahas adalah mengenai konsep dasar dalam pembelajaran. Adapun indikator dari materi yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini ialah: yang pertama, pendekatan dalam pembelajaran; yang kedua, metode dalam pembelajaran; ketiga, teknik dalam pembelajaran; keempat, strategi dalam pembelajaran; dan yang terakhir, prosedur dalam pembelajaran. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu pendekatan dalam pembelajaran. Pengertian pendekatan dalam pembelajaran menurut ahli adalah: menurut Sanjaya dalam Spread Hati Ningrum 2013 halaman 146 berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Ciri-ciri pendekatan pembelajaran: yang pertama, merupakan sebuah filosofi atau landasan; kedua, merupakan sudut pandang; ketiga, serangkaian gagasan atau mencapai tujuan tertentu; empat, jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Jenis pendekatan pembelajaran: yang pertama, pendekatan teacher center. Pada pendekatan ini, pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Kedua, pendekatan study center. Sementara itu, pendekatan study center mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Pertama, pendekatan kontekstual atau CTL. Pendekatan pembelajaran kontekstual lebih mengutamakan aktivitas siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat menemukan konsep tentang materi pembelajaran dan mengaitkan konsep tersebut dengan situasi dunia nyata mereka. Kedua, pendekatan ekspositori. Pendekatan ini menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Ketiga, pendekatan induktif. Menurut Purwanto dalam Rahmawati tahun 2011 halaman 75, pendekatan induktif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. 4. Pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Kelima, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini tidak menginginkan siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ada dalam sumber belajar. Keenam, pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin atau jarang ditemui. Ketujuh, pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended memiliki prinsip yang serupa tapi tak sama dengan pendekatan pemecahan masalah, yaitu dimulai dengan memberikan suatu masalah kepada siswa. Bedanya, permasalahan yang disajikan adalah masalah yang memiliki banyak jawaban yang benar. Ke-8, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep. Ke-9, pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry adalah pendekatan yang berusaha untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui penyikapan atau penyelidikan terhadap suatu masalah. Lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu metode dalam pembelajaran.
Adapun pengertian metode dalam pembelajaran ialah suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada muridnya. Sedangkan pengertian menurut para ahli yaitu Sutikno 2009 menyatakan, metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, macam-macam metode dalam pembelajaran serta contohnya. Ada dua metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran secara langsung dan secara tidak langsung. Dalam metode pembelajaran secara langsung, terdapat yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode pembelajaran yang bersifat menerangkan atau eksposisi yang sangat sering dipakai dan memberi kesempatan bagi peserta didik untuk menangkap ide-ide utama yang akan disampaikan. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode pembelajaran yang dapat membangun pengertian, memperkuat pemahaman, dan mengembangkan pengetahuan yang sudah ada secara lebih baik. Metode ini pun metode yang sangat berdampak bagi peserta didik untuk mendorong pembelajaran. Yang ketiga ada metode pembelajaran pembahasan artikel. Metode belajar dengan pembahasan artikel ini bertujuan untuk menyampaikan isu, substansi, ataupun topik melalui artikel yang dapat diperoleh dari media cetak maupun non-cetak. Selanjutnya, metode pembelajaran secara tidak langsung. Yang pertama ada metode Bus Group. Metode Bus Group adalah suatu metode pembelajaran dalam bentuk diskusi yang dilakukan secara spontan dalam sekelompok yang dimana tanpa dipilih seorang ketua untuk memimpin diskusi. Bus group ini dilakukan dalam sekelompok kecil yang terdiri dari 2-5 orang antara orang yang berdekatan. Dan bus group ini bertujuan untuk membahas suatu isu atau masalah dalam waktu relatif singkat, tidak lebih dari 15 menit. Yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi ini adalah pembelajaran dengan menggunakan komunikasi dua arah. Diskusi adalah metode pembelajaran yang menekankan pada pembahasan suatu konsep, isu, ataupun masalah dalam kelompok dengan mendiskusikan dasar-dasar alasannya dan mencari jalan keluar sebaik-baiknya. Yang ketiga ada metode pembahasan kasus. Metode pembahasan kasus ini merupakan suatu metode pembelajaran dalam bentuk simulasi untuk mempelajari kasus nyata ataupun kasus yang dikarang. Dari kasus yang disajikan, peserta didik diharapkan dapat menentukan atau memilih ataupun menawarkan beberapa alternatif pemecahan masalah. Yang keempat ada metode simulasi. Metode simulasi ini merupakan sebuah metode pembelajaran yang melatih peserta didik untuk meniru suatu kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang akan menjadi tanggung jawab dalam pekerjaan. Yang terakhir ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini adalah metode pembelajaran yang menekankan pada praktik langsung atau menunjukkan cara-cara melakukan dan membuat sesuatu. Tujuan dari metode ini ialah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam melakukan dan membuat sesuatu dengan tepat. Lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu teknik dalam pembelajaran. Pengertian teknik dalam pembelajaran ialah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas. Lalu, pengertian menurut ahli, salah satunya yaitu Teraka Joni dalam Abimanyu 2008, menunjuk kepada ragam khas penerapan suatu metode dengan latar tertentu, seperti kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan peralatan, kesiapan siswa, dan sebagainya. Lalu, berikut ini merupakan beberapa teknik pembelajaran, yaitu yang pertama, teknik pembelajaran kertas 1 menit, 1 minute paper. Teknik pembelajaran ini merupakan teknik yang sangat efektif untuk mengukur kemajuan pembelajaran para siswa, baik kemajuan dalam pemahaman maupun tanggapan terhadap bahan ajar. Yang kedua, teknik pembelajaran butir terjelas, clearest point. Ini adalah suatu variasi teknik kertas 1 menit. Dalam teknik ini, waktu yang diberikan lebih longgar atau relatif lama kepada para siswa untuk menjawab. Yang ketiga, teknik pembelajaran tanggap aktif atau active response. Teknik ini mirip dengan teknik di atas. Dalam hal ini, mahasiswa atau siswa diminta untuk melaporkan tanggapan mereka terhadap fase tertentu dari bahan ajar tertentu. Lalu, yang keempat, teknik pembelajaran jurnal harian atau daily journal. Pembelajaran dengan jurnal adalah suatu kegiatan penulisan atau pencatatan pada sebuah kertas tentang pemikiran, pemahaman, dan penjelasan tentang sebuah gagasan atau konsep.
Lalu teknik pembelajaran yang kelima yaitu teknik pembelajaran kuis bacaan. Teknik ini memungkinkan guru untuk memaksa siswa membaca bahan-bahan ajar berupa teks atau buku bacaan. Dalam teknik ini, guru mengajukan beberapa pertanyaan dalam serangkaian kuis bacaan dengan maksud memberi panduan terhadap siswa. Lalu materi yang keenam, teknik pembelajaran jeda atau clarification pause. Teknik ini menghadapkan siswa pada situasi mendengarkan aktif selama proses pembelajaran. Lalu yang ketujuh, teknik pembelajaran tanggap terhadap demonstrasi atau respond to a demonstration. Setelah guru melakukan presentasi pembelajaran atau suatu kegiatan demonstrasi, para siswa diminta untuk menuliskan suatu paragraf yang dimulai dengan kalimat, misalnya, saya pada hari ini telah belajar tentang titik-titik. Nah, kegiatan ini memberikan kesempatan pada siswa untuk merefleksikan hal-hal apa saja yang baru dipelajari dari presentasi gurunya. Yang kedelapan, teknik pembelajaran waktu tunggu, wait time. Daripada memilih siswa yang akan menjawab pertanyaan yang diajukan guru, variasi ini memberikan guru untuk menunggu sebentar sebelum siswa menjawab suatu pertanyaan. Waktu tunggu yang disediakan guru tidaklah lama, sekitar 15-20 detik, bergantung pada tingkat kesulitan pertanyaan. Kesembilan, teknik pembelajaran ringkasan mahasiswa atau siswa, student summary. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mendengarkan secara aktif. Lalu yang terakhir yaitu teknik pembelajaran kode jari, finger signal. Dengan teknik ini, guru segera mendapat masukan tentang tingkat pemahaman siswa terhadap bahan ajar tanpa menggunakan waktu tunggu. Para siswa diberikan pertanyaan dan diinstruksikan untuk menjawab pertanyaan dengan mengangkat tangan mereka. Lanjut ke materi selanjutnya. Materi keempat, strategi dalam pembelajaran. Pengertian strategi dalam pembelajaran adalah strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi inquiry atau SPI. Kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses berpikir analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Ketiga, strategi ekspositoris atau SPA. Strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh guru kepada siswa yang ingin membantu siswa menguasai materi secara efektif. Ketiga, strategi berdasarkan strategi atau SPBM. Strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. Keempat, strategi kooperasi atau DSS. Rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Kelima, peningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Strategi ini diterapkan dalam menonjolkan kemampuan berpikir siswa. Lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, materi yang terakhir, prosedur dalam pembelajaran. Pengertian prosedur dalam pembelajaran yaitu proses yang berurutan dalam membentuk kemampuan siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Adapun jenis-jenis prosedur dalam pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pra atau awal kegiatan. Dalam kondisi awal pembelajaran ini, upaya yang perlu dilakukan yaitu menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik, mengabsen siswa, dan melaksanakan kegiatan apresepsi atau melaksanakan tes awal yang bertujuan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana kemampuan siswa atas bahan ajar yang telah diberikan sebelumnya. Yang kedua, kegiatan inti dalam pembelajaran. Dalam kegiatan ini yang perlu dilakukan secara sistematis ialah memberitahukan tujuan atau garis besar materi dan kemampuan yang akan dipelajari, menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh siswa, dan membahas materi atau menyajikan bahan materi. Yang ketiga, kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran. Dalam kegiatan akhir ini, yang harus dilaksanakan atas dasar perencanaan yang telah dibuat oleh pendidik, seperti menilai hasil proses pembelajaran siswa, memberikan tugas atau latihan yang dikerjakan di luar jam pelajaran, memberikan motivasi dan bimbingan belajar, dan menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang dilakukan di luar jam pembelajaran. Baiklah, sekian dari saya.
kembali kepada moderator. Baiklah, dari materi yang telah kami jelaskan, dapatlah ditarik kesimpulan yaitu mengajar adalah proses menciptakan kondisi agar siswa atau mahasiswa mengalami proses belajar. Maka, guru atau dosen harus mampu mengajar secara efektif dengan menggunakan sistem pendekatan, metode, teknik, strategi, dan prosedur dalam pembelajaran. Dan proses pembelajaran merupakan tahapan-tahapan yang dilalui dalam mengembangkan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa ataupun peserta didik. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan para penonton sekalian. Maaf jika masih terdapat kekurangan dalam pemateri kami kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.